Sudah berbulan-bulan Agus menyimpan rahasianya sendiri. Tapi kini mendengar cerita dari si Luna tentang apa yang dilihatnya di kantor Bu Nanda, maka Agus pun mulai tersadar bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan Bu Nanda dan juga almarhumah Bu Retno. Agus pun mulai bercerita sama si Luna. Katanya, kamu tahu nggak, malam sebelum kecelakaan bus itu, malam itu aku tuh nggak bisa tidur. Aku cuma duduk-duduk aja di kamarku sambil main game. Posisi kamarku kan di lantai 2. Dan sekitar jam 1 atau jam 2, aku tiba-tiba aja mendengar kayak suara berisik-berisik gitu di bawah. Aku nggak begitu yakin sih itu suaranya siapa. Tapi karena suara itu terdengar seperti suara orang yang sedang berdebat, akhirnya aku pelan-pelan ngintip dari jendela kamarku. Awalnya aku nggak yakin Lun kalau itu suaranya Bu Nanda dan Bu Retno. Sampai akhirnya aku intip dari jendela kamarku. Jendela kamarku kan tepat menghadap ke halaman hotel kita. Dan aku bisa melihat dengan jelas. Kemudian Agus terhenti. Luna yang masih ketakutan dan duduk tepat di sebelahnya Agus sedikit-sedikit melirik ke ruangannya Bu Nanda. Tapi kemudian dia bertanya lagi sama si Agus, emangnya apa yang kamu lihat? Coba ceritakan dengan jelas, aku nggak ngerti maksud kamu Gus, kata si Luna lagi sambil bisik-bisik. Agus yang pandangannya kosong kemudian mulai bercerita lagi. Katanya, waktu aku intip ke halaman hotel kita, aku melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyeramkan. Emangnya apa yang kamu lihat, Gus? Tanya Luna. Aku melihat Bu Nanda dan Bu Retno, mereka berpakaian kebaya, Lun. Hah? Luna terkejut. Kok bisa berpakaian kebaya? Kamu yakin? Iya, aku yakin, jawab Agus. Mereka berpakaian kebaya serba hitam dan pakai kain jarik warna coklat. Yang lebih aneh, Lun. Apa? Tanya Luna. Yang lebih aneh, mereka pakai makeup tebal. Juga aku lihat rambutnya Bu Nanda bersanggul. Luna mulai tambah merinding. Ngapain mereka berpakaian seperti itu tengah malam, Gus? Shh, kata Agus. Jangan keras-keras, nanti dia dengar, kata Agus sambil melirik ke ruangannya Bu Nanda. Ya udah, maksudnya apa sih? Aku gak ngerti sama cerita kamu. Mungkin kamu mimpi kali, kata si Luna lagi. Enggak, aku yakin 100%, jawab Agus. Mereka sedikit berdebat dan jelas saja suaranya terdengar. Suaranya jadi sedikit menggema karena benar-benar sepi kan. Kata Agus lagi. Jadi apa yang kamu dengar? Tanya Luna. Agus sedikit ragu-ragu untuk menjawab. Tapi aku dengar mereka memperdebatkan sesuatu yang aku gak bisa menjelaskan itu sih Luna. Tapi yang jelas Bu Retno sedikit membentak Bu Nanda. Dia bilang, kamu gak cukup puas dengan semuanya ini. Kamu sudah cukup kaya, Nanda. Aku sudah menemanimu dan mendampingimu dari nol. Kita sudah melakukan ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sekarang aku mau berhenti. Maksudnya apa, Gus? Tanya Luna. Ya, aku juga gak tahu maksudnya apa. Terus, Bu Nanda, dia jawab apa? Kan, masa sih Bu Retno membentak Bu Nanda seperti itu? Sumpah lu, Bu Retno ngomong kayak gitu sama si Bu Nanda. Terus jawabannya Bu Nanda apa? Tanya Luna lagi. Bu Nanda bilang, tolong Ret, ini yang terakhir kalinya. Apa maksudnya? Tanya Luna. Luna dan Agus pun saling memandang. Tak mengerti. Malam itu aku benar-benar ketakutan, Lun. Aku gak bisa tidur. Agus terdiam lagi. Dia seperti terlihat sedang mengingat-ingat detail kejadian malam itu. Lalu lanjut Agus, setelah perdebatan itu akhirnya mereka berdua pergi. Sambil tertegun, Luna menimpali. Katanya, jadi Bu Nanda nyetir sendiri, gak diantar sama Pak Aryo kayak biasanya. Agus mengangguk pelan. Kamu yakin kamu gak sedang bermimpi kan, Gus? Tanya Luna lagi. Nah, kamu harus tahu detail cerita selanjutnya, Lun, kata Agus.
Wajah Luna makin pucat. Detail cerita apa yang kamu maksud, Gus? Agus terdiam dan menghela napas. Lalu katanya, malam itu aku benar-benar gak bisa tidur, Lun. Padahal kamu tahu sendiri kan, kalau kegiatan kita di siang harinya itu padat banget. Tapi tetap aja, aku merasa seperti merinding sendiri dan bertanya-tanya. Terus, tanya Luna. Akhirnya aku pun bisa tertidur sekitar jam 5 atau mungkin hampir setengah 6 lah. Tapi mungkin baru sekitar setengah jam aku merem, tiba-tiba pintu kamarku diketok dari luar. Siapa yang datang? Tanya Luna. Mereka berdua masih terus sedikit-sedikit melirik ke arah kantornya Bu Nanda. Sambil menyenggol lengannya si Agus, Luna berkata, coba kamu lihat dong ke kantor itu. Jangan-jangan aku kali yang salah lihat gara-gara aku kelelahan ya. Agus menunduk dan berkata, enggak, kali ini aku sudah yakin dengan apa yang terjadi malam itu. Tolong Lun, dengarkan ceritaku ini baik-baik. Nanti kamu bisa menyimpulkan sendiri. Pagi hari, tanggal 17 Desember itu, saat Agus mencoba terlelap dalam tidurnya, rupanya seseorang mengetuk pintu kamarnya. Awalnya Agus ingin mengabaikan itu. Dia tahu kalau acara outbound akan dimulai pukul 8 dan tentunya jam-jam segini pasti ada salah satu kawannya yang datang untuk mengganggu ke kamarnya. Tapi ketika pintu kamar itu diketok makin keras, Agus pun akhirnya terpaksa berdiri dari tidurnya dan menuju ke pintu kamar. Pelan-pelan dia mengintip. Ternyata Bu Retno yang berdiri di depan kamarnya. Bukan main. Agus ketakutan. Kenapa seniornya itu tiba-tiba berada di sana? Jangan-jangan... Pelan-pelan Agus membuka pintu kamarnya. Tidak seperti apa yang Agus lihat tadi malam di halaman hotel mereka. Kali ini Bu Retno terlihat baru saja selesai mandi. Rambutnya terbungkus handuk dan badannya memakai kimono mandi. Jelas, itu adalah tampilan orang yang baru saja selesai mandi. Sebenarnya dia yakin kalau tadi malam apa yang dilihatnya itu bukan mimpi. Ini ketika tiba-tiba Bu Retno datang ke kamarnya, perasaan Agus mulai makin tak tenang. Ada apa ya, Bu? Tanya Agus tanpa panik. Bu Retno sambil melepas handuk dari kepalanya, tersenyum menatap Agus. Lalu katanya, Gus, ini saya bawakan rokok buat kamu. Dia tahu betul kalau Agus ini adalah perokok berat. Lalu dengan tangan gemetaran, Agus mengambil satu bungkus rokok dari tangan Bu Retno. Meskipun hatinya sebenarnya merasa sama sekali tak tenang. Ada apa ini? Pikirnya. Hati-hati dengan apa yang sempat kamu dengar dan kamu lihat. Promosimu di kantor bisa saja lenyap. Agus pun tidak mengatakan ya ataupun tidak. Dan Bu Retno pun juga tidak mengucapkan apa-apa lagi. Dia hanya membalikkan badan, kemudian pergi. Agus tertegun lagi. Dan Luna pun turut gemetaran. Tapi Luna masih tidak mengerti. Jadi Luna kembali bertanya, Gus, tapi apa hubungannya semua itu dengan kecelakaannya Bu Retno? Nah, itu dia, Lun. Puncaknya adalah saat kita pulang menuju Solo malam itu. Kembali lagi kepada cerita saat malam kejadian tragis di Jalan Tawangmangu, Karanganyar menuju ke arah Solo. Bus pariwisata membawa rombongan catering dari PT Kusuma Muda Perkasa dari arah Tawangmangu untuk pulang menuju ke kota Solo. Dalam keadaan lelah, hampir seluruh karyawan di dalam bus itu dalam kondisi tertidur, kecuali Agus. Dalam kondisi yang masih tertekan, Agus berusaha mencerna kejadian sejak tadi malam waktu dia melihat Bu Nanda dan juga Bu Retno. Lalu tadi pagi ketika Bu Retno memberinya rokok dengan nada mengancam, serta kejadian seharian ini. Bu Retno dan Bu Nanda sama sekali tidak nampak di acara outbound kantor mereka. Tapi gimana pun juga si Agus tetap merasa kelelahan. Dia yang duduk berjajar dengan kawan-kawan lainnya di bagian belakang bus, akhirnya mencoba untuk tertidur. Kondisi jalanan sangat gelap. Jalan itu dikelilingi oleh tebing sedalam puluhan meter. Lampu bus pun juga dimatikan. Hanya ada samar-samar lampu dari jalan yang berkelok-kelok itu. Agus mencoba menutup mata. Tapi lalu dia tersadar. Seperti ada bayangan Bu Retno di sekitarnya. Agus pun baru sadar. Kok Bu Retno berada di dalam bus ini ya? Bukankah Bu Retno selalu bersama-sama dengan Bu Nanda? Dan seperti yang mereka ketahui bersama-sama,
Bu Nanda pastinya pakai mobil pribadinya, disupiri oleh Pak Aryo, supir pribadinya. Tapi kenapa Bu Retno malam itu ada di situ bersama-sama dengan karyawan lainnya? Agus yang terdiam di pojok bus lalu membuka matanya lebar-lebar. Benar, itu Bu Retno berdiri di hadapannya. Bu Retno berkata pada Agus, katanya, Gus, saya minta maaf ya atas apa yang saya katakan kepada kamu tadi. Agus cuma terdiam, dia pun melirik ke kiri dan ke kanan. Teman-temannya nampak tertidur pula semua. Agus cuma mengangguk. Lalu Bu Retno berkata lagi, Gus, saya punya keluarga. Saya sangat menyayangi keluarga saya. Tapi kali ini saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian, sama seperti ketika Bu Retno mengancam Agus tadi pagi di depan kamarnya Agus, kali ini dia pun pergi begitu saja. Dan itulah terakhir kalinya Agus melihat Bu Retno. 1 jam berikutnya, tepat di tikungan tajam yang terkenal sebagai tempat di mana kecelakaan sering terjadi, disitulah bus mereka menabrak pembatas jalan dan terjadilah kecelakaan tragis itu. Bu Retno yang duduk di bagian paling depan akhirnya menjadi korban. Mendengar detail cerita Agus itu, Luna bergidik ngeri sekaligus merasa sedih. Mereka kenal betul dengan Bu Retno. Bu Retno adalah tangan kanan dari Bu Nanda. Dan sebelum mereka semua bekerja di situ, Bu Retno yang senantiasa mendampingi Bu Nanda. Bu Retno lah yang mendampingi Bu Nanda dalam merintis perusahaan ini. Malam ini, saat mereka berbagi cerita, mereka seperti mulai mengetahui ada sesuatu yang tak beres dengan apa yang dilakukan oleh Bu Nanda. Tapi mereka tidak berani menyimpulkan. Luna menyenggol tangan Agus. Dia pun berbisik lagi. Katanya, coba kamu intip ke dalam. Dia benar-benar Risma atau... Lalu tiba-tiba mereka berdua terkejut karena suara telepon di atas mejanya Agus. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Sambil gemetaran, si Agus mengangkat telepon itu. Dan selama ini Agus menyimpan semua rahasia yang sudah dilihatnya ketika malam gathering itu sampai kepada hari kecelakaan. Sebenarnya Agus berusaha melupakan semuanya saat ia dan teman-teman kantornya melayat ke rumah Bu Retno. Tapi Agus sama sekali tak menyangka kalau Risma, putri kesayangan dari Bu Retno, dia dipanggil untuk bekerja di kantor ini juga. Dan ketika semua orang menyadari kalau wajah Risma lama-lama semakin mirip dengan ibunya, Agus semakin tak betah berada di kantor. Dan malam ini ketika dia menceritakan semua hal itu kepada Luna, dia merasa kalau ini hal yang tepat. Mungkin apa yang dilihat oleh Luna malam ini ada kaitannya dengan apa yang Agus lihat ketika Bu Retno dan Bu Nanda pergi dengan pakaian kebaya serba hitam dan bermakeup tebal serta bersanggul seperti orang yang hendak pergi ke pesta. Dengan gemetaran, Agus mengangkat telepon yang berdering di atas mejanya. Luna menatap lekat-lekat kepada wajah Agus sambil berusaha menguping. Halo, selamat malam, PT Kusuma Muda Perkasa, bisik Agus. Ya, suara perempuan menyahut. Katanya, Kang Agus, maaf aku pulang duluan ya. Tadi tetanggaku menelpon. Katanya bapak sesak napas dan harus segera diantar ke IGD. Tadi aku sempat lihat kalau kamu ke toilet, jadi aku gak sempat pamit sama kamu. Agus diam, matanya melirik ke ruangan Bu Nanda. Luna yang duduk di sebelah Agus dan sama-sama mendengar suara itu, turut bergidik. Halo, kata suara itu lagi. Agus tak menjawab. Kang Agus, tadi aku juga ngelihat Kak Luna pergi ke pantry sih kayaknya. Mungkin dia bikin kopi. Tapi aku gak sempat pamit sama kalian berdua. Maaf ya. Agus dan Luna pun saling berpandangan. Lalu mata mereka sama-sama menuju ke arah ruangannya Bu Nanda. Halo, kata suara dari telepon itu lagi. Kang Agus, kok cuma diem sih? Katanya. Lampu di ruangan Bu Nanda sudah mati. Padahal tadi suara itu berkata lagi seperti orang yang sama sekali tidak merasa bersalah. Katanya, Kang Agus, nanti kalau pulang tolong jangan lupa matikan komputer dan juga lampu di ruangan Bu Nanda ya.
Sorry banget loh ini ngerepotin, aku benar-benar panik soalnya tadi. Waktu tetanggaku nelpon aku, bapak sudah benar-benar parah. Jadi ya udah, aku pun buru-buru pulang. Maaf ya Kang Agus ya. Agus dan Luna sama-sama menelan liur. Mereka berdua sadar. Ini sama sekali tidak seperti apa yang mereka pertanyakan sebelumnya. Tadinya mereka mengira kalau di ruangan itu mungkin Risma. Tapi karena wajahnya sangat mirip dengan wajah Bu Retno, maka Luna yang sedang kelelahan pun kemungkinan besar melihat wajah itu adalah wajah Bu Retno. Tapi saat sama-sama mendengar suara seseorang dari seberang telepon ini, Agus perlahan meletakkan gagang teleponnya. Meskipun demikian, ia dan Luna masih dapat mendengar suara dari seberang sana. Halo? Halo? Halo Kang Agus? Halo? Kang? Agus pun pelan-pelan berbisik ke Luna. Kalau Risma sudah pulang, terus yang di dalam itu siapa? 3 detik kemudian, muncullah suara seseorang yang tidak asing. Suara seseorang yang sering mereka dengar selama bertahun-tahun. Katanya, "Kalian sedang membicarakan saya?" Itu suara yang mereka hafal. Suara Bu Retno. Sementara itu, Risma yang sedang menunggui ayahnya di IGD sebuah rumah sakit, dia terlihat sedih sambil terus mendoakan supaya ayahnya yang sesak napas itu bisa segera pulih. Sambil menggenggam tangan ayahnya, dia berbisik, "Pak, Bapak tenang ya Pak ya, Bapak jangan terlalu banyak pikiran. Bapak harus banyak istirahat setelah ini. Dan juga kurangi merokoknya Pak." Kemudian Risma pun keluar dari ruangan yang hanya bersekat gorden warna putih itu. Tapi tiba-tiba mata Risma seperti menangkap bayangan seseorang. Bayangan yang mirip dengan Bu Retno, ibunya. Jadi menurut kalian, apa yang terjadi pada Bu Retno malam itu? Apakah kalian pernah mempunyai pengalaman yang sama? Kalian mungkin bercengkrama ataupun melihat sesuatu yang janggal dari seseorang yang pada akhirnya meninggal. Jangan nonton sendirian ya. Ajak teman-teman kalian yang lain untuk menikmati karya-karya saya dengan cara share, like, subscribe, dan komen. Hati-hati kalau nonton sendirian. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Selamat merayakan dunia imajinasi. Pap para para pap du 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 du